Kombai. Namanya memang terdengar asing bagi banyak masyarakat di Indonesia. Suku Kombai adalah suku di pedalaman Papua yang keberadaannya baru ditemukan sekitar 40 tahun yang lalu. Suku ini merupakan salah satu masyarakat hukum adat di Papua yang memiliki kearifan lokal yang cukup terjaga karena didukung kondisi alam dan tradisi yang dibawanya. Suku Kombai terbagi ke dalam 5 kelompok. Kombai Tule, Kombai Hali, Kombai Tejan, Kombai Numbeaga, dan Sub Wangkop. Mereka adalah kelompok suku yang mendiami daerah pesisir selatan Papua dan tersebar di Kabupaten Bovendigol dan Mapi. Untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, suku Kombai biasa bekerja meramu sagu yang tumbuh liar dalam hutan. Selain itu, mereka pun diwarisi keahlian dalam berburu. Tradisi berburu merupakan kegiatan bagi keakraban kaum pria suku ini sejak dulu. Para pria sangat senang menceritakan dan mengulangi cerita perburuan mereka saat pulang ke rumah. Biasa kalau berburu babi, kalau kita berburu dengan berburu pagi, kalau kami tidak ketemu, besok lagi jalan, kalau ketemu baru panah. Panah kita kejar paling lama sekitar 3 hari sampai 4 hari. Ada banyak cara berburu. Mengintai adalah metode yang sangat lazim digunakan dalam perburuan yang aktif. Pengintaian biasanya digabungkan dengan strategi lainnya seperti penyerangan mendadak. Misalnya dengan cara bersembunyi dan menunggu di dekat pepohonan yang menghasilkan makanan yang disukai binatang buruan. Atau dengan merobohkan dan membelah pohon-pohon sagu guna memancing babi-babi hutan mendekat dalam jarak sasaran panah. Sementara dalam perburuan pasif, pemasangan jerat atau perangkap adalah metode yang lazim, yaitu dengan membuat lubang tersembunyi atau lubang dengan umpan dan tali yang siap menjerat hewan buruan. Perangkap dipasang di jalur yang biasa dilewati oleh babi hutan. Jalur ini biasanya lebih rimbun, masih banyak pepohonan. Kontur tanahnya pun lebih basah dan berlumpur. Namun hal yang paling utama adalah jalur ini bukanlah jalur yang biasa dilalui manusia. Kami pakai kayu yang dia seperti karet, kami tancap dan kami pasang, kasih turun. Ada kayu yang kami sudah tancap di tanah, kasih turun. Ada gai-gai juga yang kami pasang, macam gai-gai yang kami pasang itu dia penahan kayu untuk dia tidak terangkat. Dan perbedaan waktu zaman dulu, mereka masih pakai itu perangkap. Perangkap itu dibuat dari kayu. Kalau zaman sekarang, kita bisa pakai tali buaya. Teknik pembuatan perangkapnya sangatlah sederhana. Bahan kerangka perangkap memanfaatkan dahan dan kayu yang biasa tumbuh di hutan, lalu direkatkan dengan kulit rotan. Perangkap yang telah dipersiapkan oleh para pemburu ini nantinya akan ditutupi dengan daun-daun kering. Hal ini berguna untuk mengelabui babi hutan. Di atasnya ditaruh umpan berupa potongan sagu untuk menarik babi hutan datang mendekat. Perangkap pun siap terpasang. Kini saatnya menjauh dari lokasi untuk menunggu hewan buruan masuk perangkap. Insting akan tanda-tanda alam yang sudah terasah menjadi alarm bahwa binatang buruan sudah terperangkap. Setelah memastikan bahwa babi hutan berhasil masuk perangkap, para pemburu pun harus memanahnya. Tujuannya untuk mengantisipasi babi hutan terlepas dari jeratan. Panah yang digunakan suku Kombai adalah panah so. Panah ini adalah panah yang dibuat khusus dari bambu, dari tali pohon yang dipintal, lalu baru diikat.
Setelah dipastikan babi hutan telah mati, maka jeratan pada babi pun bisa dilepaskan. Babi hutan siap dibawa pulang untuk dinikmati bersama. Rasa senang pun datang karena mereka berhasil mendapatkan hasil buruan yang diinginkan. Para pemburu pulang ke rumah sambil berdendang merayakan keberhasilan. Sukacita atas hasil buruan hari ini terlihat jelas di raut wajah suku Kombai. Saat ini hasil buruan memang semakin sulit didapat. Butuh waktu 3-4 hari untuk menunggu hasil jeratan. Berkurangnya hasil buruan suku Kombai dipengaruhi dengan kondisi pepohonan hutan yang makin menyusut, berganti dengan kebun sawit yang semakin luas. Hutan adalah ibu. Ibu memberikan ASI atau air susu kepada anak-anak. Hutan memberi makan manusia yang hidup di dalam hutan. Hutan itu hidup dan menghidupi orang. Sebagai pemilik hutan tropis terbesar yang relatif masih utuh, hutan Papua dalam ancaman menuju kehancuran. Bila tidak ada pencegahan dalam menjaga hutan, bukan mustahil keindahan hutan tropis Papua serta kegagahan para pemburu ini hanyalah sebuah cerita di masa yang akan datang. Jika hutan hilang, saya kira kita sangat rugi. Ada banyak sumber kehidupan di dalam hutan. Dan hutan membantu kita untuk menjaga kehidupan kita manusia. Hutan memberikan kita udara yang segar, memberikan kita sumber makanan. Ada kelompok masyarakat hukum adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan dia kehilangan hutan. Kita harus bersama-sama bersatu padu berpikir untuk melestarikan hutan. Sehingga kehidupan masyarakat adat kita ini bisa terjamin baik dari sisi ketersediaan pangan maupun keberlanjutan kehidupan mereka, dari sisi keamanan dalam kehidupan, misalnya terhindar dari banjir, dari kebakaran, hutan, dan lain-lain. Dari dalam rimba Papua inilah kehidupan berlangsung turun-temurun sejak nenek moyang mereka mendiaminya. Hutan Papua seharusnya menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka saat ini dan di masa yang akan datang.